Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang hukum wad'i. Bagaimana pembagian hukum wad'i dan apa itu definisi hukum wad'i. Karena hukum wad'i ini menjadi salah satu hukum yang sangat krusial karena hukum wad'i ini berkaitan erat dengan bagaimana suatu hukum syariat bisa berlaku dalam konteks tertentu. Nah, hukum wad'i ini beririsan langsung dengan mahkum fi atau hukum itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas ke depannya bagaimana definisi hukum wad'i dan juga pembagian hukum wad'i. Baik, yang pertama adalah pengertian hukum wad'i secara bahasa. Hukum wad'i secara bahasa berarti awal yang berarti meletakkan, menetapkan, dan juga menempatkan. Sedangkan secara istilah hukum wad'i adalah hukum yang tidak terkait langsung dengan mukallaf dari sisi kewajiban dan larangan, tapi dari sisi ia sebagai objek hukum. Makanya sebagaimana yang saya sebutkan tadi, hukum wad'i ini beririsan langsung dengan mahkum fi atau hukum syariat itu sendiri. Nah, yang di dalamnya hukum wad'i ini terbagi menjadi sabab, syarat, rukhsah, fasad, dan juga azimah. Kemudian pengertian hukum wad'i atau pembagian hukum wad'i yang pertama adalah pengertian sabab. Sabab adalah tanda syar'i yang menunjukkan waktu atau keadaan munculnya hukum, bukan penyebab dari hukum itu sendiri. Nah, sabab ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah sabab syar'i, sabab yang ditentukan oleh suatu syariat. Contoh, masuk waktu sholat menandakan sebab wajibnya sholat. Kemudian ada sabab adi atau berdasarkan kebiasaan atau hukum alam. Contohnya, seseorang bisa mendapatkan warisan disebabkan ada seseorang yang meninggal. Kemudian ada sabab jali atau hasil perbuatan manusia yang disahkan secara. Contohnya, sebab adanya akad nikah itu adanya proses ijab kabul. Kemudian syarat adalah suatu yang menjadi syarat berlakunya hukum, tapi bukan bagian dari hakikat hukum itu sendiri. Berdasarkan penetapannya, syarat ini dibagi menjadi dua, ada berdasarkan penetapannya, kemudian ada berdasarkan dengan hukum amal. Kalau berdasarkan penetapannya ada syarat syar'i, contoh wudu, syarat sah sholat. Kemudian ada syarat adi, syarat berdasarkan kondisi alam, contoh berdiri merupakan syarat sholat sah sempurna. Kemudian ada syarat jali, syarat yang ditetapkan oleh manusia, contohnya garasi dalam jual beli. Kemudian syarat berdasarkan dengan amal, ada syarat sah, contoh syarat sahnya wudu adalah sholat. Terus syarat jawaz, contoh boleh mengqashar sholat kalau perjalanannya itu bukan untuk maksiat. Kemudian wujub, syarat wujub, contoh istitoah adalah syarat wajib haji. Baik, selanjutnya ada mani. Apa itu mani? Mani adalah penghalang berlakunya hukum meskipun sabab dan syarat sudah terpenuhi. Contoh, seseorang sudah memenuhi sabab dan juga syarat untuk melakukan sholat, namun tiba-tiba orang tersebut haid sehingga menghalangi dia dari sholat. Nah, itulah yang dinamakan dengan mani. Baik, selanjutnya itu sihah. Sihah adalah status keabsahan amal ibadah yang memenuhi syarat dan rukun dan juga berdampak pada hukum. Sihah ada dua, ada sihah dalam ibadah dan juga sihah dalam muamalah. Contoh sihah dalam ibadah adalah ibadah sah, gugur kewajiban, kemudian ibadah itu diterima. Contohnya sholat dengan wudu, niat menutup aurat, maka itu bisa dihukumi sah. Contoh lain sihah dalam muamalah, akad sah yang menghasilkan akibat hukum. Contoh jual beli dengan ijab kabul dan juga syarat jual belinya terpenuhi, maka jual beli tersebut dinyatakan sah. Kemudian yang selanjutnya ada fasid dan batal. Apa bedanya fasid dan batal? Kalau batal ini atau butlan ini, dia dari awal memang tidak memenuhi syarat dan juga rukun dalam ibadah itu. Contoh, dia sholat tanpa wudu atau dia jual beli riba. Kemudian yang kedua ada fasid. Fasid adalah amal yang dilarang karena sifatnya, bukan zatnya. Bagaimana contohnya? Seseorang yang sholat telah memenuhi syarat dan juga rukun sholat, akan tetapi ada yang menjadikan sholat itu tersebut fasid atau rusak zatnya. Contohnya, ketika dia sholat dia menggunakan baju hasil gosok atau baju hasil mencuri. Nah, sholatnya itu bisa dikatakan sah, akan tetapi di dalam zatnya sholat itu berhukum fasid. Baik, selanjutnya hukum rukhsah dan azimah. Azimah adalah hukum syar'i yang ditetapkan sejak awal secara mengikat tanpa adanya keringanan. Contoh
contoh hukum asal yang mengikat tanpa pengecualian, contohnya ada sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Nah, itu yang disebutkan azimah atau kebijakan. Sedangkan rukhsah adalah hukum syar'i yang ditetapkan menyelisihi dalil asal karena adanya uzur sebagai bentuk keringanan. Contohnya, bersuci harus menggunakan air, berwudu harus menggunakan air, namun ada kerusuhan apabila tidak ada air, maka disahkan juga boleh untuk tayamum. Kemudian boleh berbuka puasa sebelum matahari terbit atau sebelum maghrib saat ketika kita dalam keadaan safar maupun keadaan sakit. Nah, itulah yang disebut rukhsah atau keringanan. Baik, terima kasih. Mungkin itu presentasi sedikit dari saya. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.